Bismillahirrahmanirrahim. Wal asalu al masmumu yusraku ma'al ilmi bi halawati. Wal aslu utawi asal atau madu al masmumu yang dicampur racun iku yusraku itu ditinggal ma'al ilmi serta ketika kita mengetahui bi halawatihi karena manisnya madu. Jadi seandainya ada madu itu dicampur racun, bagi orang yang mengetahui bahwa madu itu dicampur racun, maka dia akan meninggalkan atau tidak akan meminum madu tersebut, karena dia tahu kalau madu itu dicampur racun. Walaupun sebenarnya dia juga tahu bahwa madu itu rasanya manis. Tapi ketika dia tahu bahwa madu itu dicampur racun, dia tidak akan meminum. Sama seandainya kita tahu bahwa dunia ini itu sebenarnya hanya main-main saja atau itu, maka kita tidak akan terlalu serius berpikir tentang dunia. Lama fihi min wujudil adali qawlihi ad-dunya khulwatun khadirah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bersabda, dunia itu manis atau hijau. Wa yurwa aidun sifatun kidra. Jadi Nabi itu pernah bersabda bahwa dunia itu manis dan hijau. Tapi Nabi juga pernah bersabda, ad-dunya sifatun kidra. Dunia ini hanyalah bangkai dan jorok. Jadi ini tergantung penafsiran. Kemarin Nabi bersabda kalau dunia itu manis dan hijau, tapi sekarang beliau bersabda bahwa dunia itu bangkai dan jorok. Nah, al-khulwatu hadratun inda al-ghaflah. Menurut ahli, orang yang ahli atau orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan bahwa dunia itu manis dan hijau. Jadi bagi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan bahwa dunia itu manis dan hijau. Tapi wajibatin qadriyatin indal qulai. Bagi menurut
orang yang mempunyai akal, dunia itu hanya bangkai dan jauh. Maka dua ini, yang satu menurut orang yang atau orang yang lupa kepada Allah, dia akan mengatakan bahwa dunia ini manis dan hijau. Tapi bagi orang yang punya akal mengatakan bahwa dunia ini adalah bangkai dan jauh. Khalwatun hadriyatun indal nufus. Bagi orang yang mengedepankan hawa nafsu, dunia ini juga manis dan hijau. Wajibatun qadratun indal mar'il qulubi. Tapi bagi mereka orang-orang yang hatinya terbuka, dia akan mengatakan bahwa dunia ini bangkai dan jauh. Maka di sini sebenarnya kita meraba sendiri dunia itu sebenarnya apa. Nah, ini tergantung hati kita, tergantung ini kita. Maka kadang sederhananya kita itu kadang juga merasa senang di dunia ini, begini macam-macam, itu wajar. Nah, yang penting jangan sampai terlalu mendewakan atau terlalu serius, menggenggam ini pasti nggak lama. Idza qila laka minal mu'minun faqul alladzi ittala'a ala aibin nafsihi wa lam yansuhu ahadan minal ibadi ila aibin. Idza qila laka, ketika diucapkan kepadamu minal mu'minun, orang yang mukmin itu yang bagaimana? Faqul, maka katakanlah alladzi ittala'a ala aibin nafsihi wa la yansuhu ahadan minal ibadi ila aibin. Ketika dikatakan kepadamu orang mukmin itu yang bagaimana? Nah, ini dalam kategori orang yang menuju Allah itu pertama muslim. Kalau muslim itu semua muslim, mungkin semua yang ada di sini muslim. Tapi ketika dia muslim belum tentu mukmin. Kadang orang tiap hari sholat, itu dia sudah mukmin, tapi belum tentu mukhlis, belum tentu dia ikhlas dalam melakukan hal-hal apa yang dia lakukan, itu belum tentu ikhlas. Maka tingkatannya orang itu muslim dulu, setelah muslim baru mukmin, setelah mukmin baru mukhlis. Maka ketika kita sudah dinaik level di mukhlis ini, kita akan lebih dekat jaraknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan orang yang mukmin itu yang bagaimana? Ya, kita ditanya nanti itu. Jawabannya sederhana. Orang mukmin itu bukan orang yang khusus sholatnya, ini enggak, sederhana. Orang mukmin adalah alladzi ittala'a ala ibn nafsihi wa la yansuhu ahadan min ibadihi, yaitu orang yang melihat aibnya sendiri, tidak mau mencela aibnya orang lain. Itu orang mukmin. Jadi dia enggak mau mencela aibnya orang lain, tapi dia mengkoreksi aibnya sendiri. Itu orang mukmin. Nah, kalau standar sudah di situ, itu baru mukmin. Jadi kalau belum begitu, dia belum mukmin. Standarnya itu. Wa idza qila laka, ketika diucapkan kepadamu man al-madhur, orang yang hina itu yang bagaimana? Kalau yang mukmin tadi jelas, jadi orang yang melihat aibnya sendiri, tidak mau mencela aibnya orang lain. Lah, orang yang hina itu yang bagaimana? Fakul, maka katakanlah alladzi yansubu al-ibadah ila aibi wa yubri'u nafsahu min. Orang yang hina itu
kita itu memperlihatkan atau beramah tamah pada orang yang bermaksiat. Jadi ketika kita ketemu orang yang bermaksiat itu kayak nggak ada masalah, santai terus diajak. Kelihatannya kita setuju dengan apa yang dilakukan orang yang bermaksiat. Walau annahum abasu fi wujuhihim lika lakana dzalika yasirun. Mestinya kita itu minimal ketika kita melihat suatu kemungkaran itu kita menunjukkan wajah yang abasu itu merengut, pokoknya cemberut. Minimal itu. Kalau memang kita nggak bisa menegur, nggak bisa macam-macam itu, minimal kita menunjukkan bahwa kita itu tidak setuju atau tidak sependapat dengan apa yang dia lakukan. Jadi karena kita dengan wajah cemberut itu bisa mencegah dari kita melakukan maksiat. Nah, kalau kita itu seandainya ada orang mabuk di pinggir masjid sini semua, nah terus kita itu menanggapinya santai ya nggak ada apa-apa, itu malah menunjukkan bahwa oh berarti ini bisa jadi boleh di sini. Nah, maka minimal kalau kita tidak bisa menegur atau apa, kita tunjukkan bahwa wajah kita itu tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. Minimal itu. Karena itu bisa mencegah kita untuk tidak bermaksiat. Walau futihalaka babul kamali lama rojata ila rodari. Walau futiha ketika kita dibukakan pintu kesempurnaan. Nanti itu apabila kita semua ini dibukakan pintu kesempurnaan, tentu kita tidak akan mau kembali kepada rodail itu apa? Sesuatu yang jelek. Jadi kita sudah dibukakan pintu kesempurnaan oleh Allah, kok Anda malah ingin kembali ke sesuatu yang jelek atau asor. Aro'aita man futiha lahu babal usur hal yarju ila mazati. Ketika kita itu diantarkan oleh Allah untuk menuju rumah yang bertingkat bergedung yang mewah, nggak mungkin kita akan mau kembali ke tempat yang jorok atau tempat sampah. Itu nggak masuk akal, atau itu berarti ada yang konslet dalam pikiran kita. Kita itu diantarkan, saya diantar Pak Unan menuju rumah yang gedung, yang bagus, yang macam-macam. Logikanya saya tidak akan mau kembali ke rumah yang dulu, yang rumahnya nggak jelas. Mesti kita milih rumah yang gedung, yang bagus, yang macam-macam. Jadi lau futihalaka babul unusin bainaka wa bainahu. Ketika kita sudah dibukakan pintu kedamaian, pintu kedamaian bainaka wa bainahu, antara diri kita dan diri Allah Subhanahu wa taala, maka ma tolakta man nasabi, maka kita tidak akan mencari manusia yang bisa mendamaikan kita. Begini, ketika Allah itu sudah membuka hati kita untuk menginginkan kita biar kita merasa damai, berarti kedamaian kita itu titiknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak akan mencari kenikmatan kedamaian selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah enggak sama makhluk, sudah enggak merasa damai, enggak merasa nyaman. Karena nyamannya kita sudah bertemu Allah Subhanahu wa taala.
Kita nggak mungkin nyari maksudnya nyari yang enggak, karena kita sudah damai bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu taruh biaya makotoran. Jadi ketika Allah itu sudah memilih itu, maka otomatis tingkatan kita, tingkatan makom kita itu naik. Jadi yang dulu itu dia merasa damai kalau ketemu makhluk. Nah, sekarang dia merasa damai ketemu Khalik. Jadi hatinya itu sudah tidak bersandar pada makhluk. Jadi bersandarnya kepada oleh Sang Pencipta. Di sesama makhluk dia sudah enggak ini, karena yaitu itu nanti bisa dirasakan kalau kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau karunta alaihi ma romaka ilahi idza azala anka mahabbatan makhluk fahra. Maka ketika kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diselamatkan dari kecintaan kita kepada makhluk, maka berbahagia. Jadi hati kita itu sudah tidak ada kebahagiaan ketika urusannya sama makhluk. Jadi sudah tidak ada. Yang ada kebahagiaan karena kita ketemu Al-Khaliq, Sang Pencipta. Wahada min inayatika, maka ini adalah bentuk perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah itu kalau sudah mencintai makhluknya itu yang dulu-dulu kita kemarin sudah bahas bahwa ketika manusia atau hamba itu sudah mencintai Allah itu dipalingkan dari cinta yang lain selain Allah. Jadi ketika hatinya seumpama ingin apa yang bentuknya makhluk, seumpama ingin kaya, ingin macam-macam itu sama Allah dipalingkan. Maka Allah itu termasuk pencemburu. Jadi Allah itu tidak mau di hati hambanya itu mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita itu betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di hati kita itu tidak ada kecintaan yang berhubungan dengan wala takunu al-masyiyatu illa wadul ma'ana. Maka tidak ada maksiat itu pasti bersamaan atau beriringan dengan keinginan. Tidak ada maksiat terus tambah damai, tambah macam-macam, enggak ada. Kelihatan kasat matanya saja ya. Contoh, orang korupsi itu kaya, ya kelihatannya saja, tapi di hatinya itu pasti ada rasa was-was, ketakutan, macam-macam, itu pasti. Nggak mungkin enggak. Kelihatannya dohirnya dia kaya, sama orang bisnis menipu, ya bisnis tapi menipu dengan cara-cara yang tidak baik. Kaya dia kelihatan, tapi di hatinya itu pasti was-was, pasti bangga, pasti was-was. Jadi dohirnya kelihatannya saja baik, tapi hatinya pasti was-was. Kalau orang ini kelihatan dia cuma korupsi 1 miliar, itu kayaknya dia bisa beli, tapi ada di hatinya itu ketahuan ini, takut betul. Nah, maka setiap maksiat itu pasti bersamaan beriringan dengan kehinaan.
pas kelihatannya saja dia baik, dia damai, dia macam-macam, tapi sebenarnya dia menjatuhkan dirinya ke dalam keinginan. Apakah si wa yu'izzuka? Apakah kamu sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya? Jadi kita itu sudah diberi kesehatan, bangun pagi, kok malah tidak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi malah dibuat maksiat. Kok kata begini, kok katanya kita sudah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi sehat, diberi rezeki, kita diberi macam-macam itu kan sudah, terus mau apa lagi kita ini? Umur sudah dikasih, hidup sudah dikasih, semuanya dikasih, tapi malah berbuat maksiat. Kalau apakah begitu Allah itu? Apakah kurang sayang Allah kepada kita ini? Faqad rotaba al-izam atau ati, maka sesuatu ketaatan itu pasti sambung dengan kemuliaan. Kalau maksiat itu dia beriringan dengan kehinaan, tapi ketaatan itu sambung dengan kemuliaan. Wadulu al-maksiat, dan kehinaan itu selalu bersama dengan maksiat. Fasol ta'atuhu nuron wa izzat. Jadi ketika kita itu melakukan suatu ketaatan, maka akan berubah menjadi cahaya dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kasfan hijaban, dan akan dibuka pintu-pintu hijab-hijab apa namanya penutup-penutup itu. Jadi kita itu sebenarnya sama Allah Subhanahu wa taala itu tak hingga sebenarnya kelihatan, cuman banyak penutup-penutup yang menutupi nafsu kita, macam-macam itu menutupi. Kita masih suka ini itu, jadi ada hijab. Nah, kalau kita semakin mendekat, hijab kita tidak rusak. Yang dulu mungkin karena kita suka sama harta diambil, tapi masih ada hijab lagi. Ada anak, ada istri, itu hijab, penutup kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wadiduha maksiatan wa dhulmatan wa dhullan wa hijaban bainaka wa bainah. Sebaliknya maksiat itu gelap, wadulun, dan maksiat itu menjerumuskan kita kepada kehinaan dan menutup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita berbuat maksiat, hijab itu semakin banyak, penutup itu semakin banyak. Walakin ma mana'aka minasyuhudi illa adamu ukufika ma'al hududi. Jadi Allah itu kadang, maka manusia itu tidak untuk sampai kepada Allah, hamba itu untuk sampai ke, dia akan mendapat ujian berbeda-beda, hijabnya juga berbeda-beda. Maka hari ini kita diuji ini lewat
memang harus itu didikannya harus dari kecil. Wala taqta'uhu bal qabiluhu bil mufusati liyakufa anil maksiat. Maka ketika anak kita itu melakukan sesuatu, melakukan maksiat atau mengerjakan maksiat, kita harus memasang muka tidak setuju atau muka cemburu. Kalau memang kita wa aksaru ma yaqulu an 'alal mu'minin taqulu idza kana asya. Jadi kebanyakan orang-orang mukmin sekarang itu ketika bertemu dengan orang yang melakukan maksiat itu gayanya biasa-biasa aja. Jadi ketika anak kita semua melakukan sesuatu hal yang maksiat itu mestinya kita itu menasihati, tapi kalau bisa itu dengan wajah yang nggak merah, yang nggak marah juga, tapi setidaknya itu anak kita itu tahu bahwa kita itu tidak setuju dengan apa yang dia perbuat. Itu aja minimal. Nggak harus terus marah, mukul-mukul, enggak. Tapi setidaknya anak itu tahu bahwa kita itu tidak setuju dengan apa yang dia perbuat. Wa inna an yahdhuhu wa imma an yastajibu. Jadi maka kalau kita tidak memasang muka masam atau muka cemburu tadi itu, ditakutkan anak-anak kita itu dikira kita itu main-main, meremehkan, atau kadang itu anak kita itu malah ngajak bercanda atau orang tua saya tidak apa-apa, itu kesannya dia nanti takutnya seperti wa idza fa'alu dzalika faqad aqta'u at-tariqa idza asal mu'min faqad waqa'a fi waradi. Jadi hati seorang mukmin itu ketika melihat suatu maksiat itu hatinya mendoakan, tapi wajahnya memata wajah cemberut. Jadi ketika kita melihat anak kita berbuat sesuatu yang tidak baik, itu wajah kita itu harus menunjukkan ketidaksukaan atau ketidaksetujuan. Tapi di hati kita itu harus mendukung. Itu orang mukmin itu. Jangan sampai karena anak kita seandainya melakukan sesuatu yang tidak baik, kita marah-marah sampai hati kita itu mendoakan dia juga. Wajah tetap memasang wajah cemburu, tapi di hati kita harus mendoakan semoga anak ini nanti diberi ini, diberi itu. Itu sama dengan nanti seandainya seumpama ada sesuatu kemungkaran, wajah kita tetap menunjukkan ketidaksetujuan, tapi di hati kita tetap harus mendoakan apa yang kita lihat. Kebiasaannya itu seandainya ada seseorang mencuri motor, itu kita wajahnya masam cemberut, mukul, hati kita ikut mendoakan dia nanti masuk penjara ini biar itu rata-rata begitu. Maka dohirnya kita tetap menunjukkan bahwa itu kita tidak setuju, tapi di hati kita tetap mendoakan semoga anak tadi, orang tadi dapat hidayah, insya. Itu hati orang mukmin itu begitu. Jadi tetap dohirnya dia tidak setuju, tapi hatinya tetap mendoakan. Itu yang susah. Maka ini belajar pelan. Kejadian apapun itu dalam keluarga, dalam masyarakat, itu tetap kalau itu salah ya kita harus mengatakan salah dan harus menunjukkan kita tidak setuju. Tapi tidak boleh mendoakan kecil. Tetap kita doakan semoga nanti sadar, insaf. Itu tetap. Nah itulah yang dinamakan orang mukmin.
Idza asya'al mu'minun faqad waqa'a fi waratatin 'azimatin. Idza asya ketika bermaksiat, ketika orang mukmin itu bermaksiat, faqad waqa'a, maka dia akan jatuh kepada lubang perusahaan yang besar. Dia ada orang, dia diambil rokok, dia diambil macam-macam, tapi dia melakukan maksiat itu akan menjadi kerusakan yang besar. Itu fitnahnya lebih besar dibanding orang betul ada ustaz dia melakukan maksiat. Itu timbangannya, timbangan masyarakat. Itu akan lebih besar dibanding orang yang bukan ustaz. Maka dosa kecil itu bisa jadi besar kalau yang melakukan itu adalah tokoh agama. Nah, mungkin kalau yang melakukan yang itu yang biasa, tapi kalau yang melakukan itu tokoh agama, itu akan menjadi bahwa standar itu ustaznya kok begini, oh berarti boleh. Oh ustaznya kok begini, oh berarti boleh. Nah itu akan jadi begitu. Nah, maka dosa kecil itu bisa jadi besar kalau pelakunya adalah tokoh, orang yang tahu agama. Wa tariquhu an taf'alu ma'ruf. Jadi lagi-lagi kembali ke mukmin. Jadi mukmin itu adalah orang yang melihat aibnya sendiri dan tidak mau mencela aibnya orang lain. Itu standarnya. Kok kalau belum bisa begitu, berarti saya semuanya ini belum mukmin, baru Islam, baru muslim. Tingkatannya orang itu muslim dulu, setelah muslim dia mukmin, setelah mukmin dia baru mukhlis. Mukhlis itu ikhlas. Itu tingkatan untuk menuju Allah, itu tingkatannya itu. Banyak orang muslim semuanya banyak. Di Indonesia ini rata-rata 90 berapa persen itu muslim, tapi mukmin belum. Orang mukmin ada ya, tapi belum tentu mungkin dia melakukan apa yang dia kerjakan itu tidak ya. Dia sholat subuh, dia sholat zuhur, itu demi saya biar rezekinya banyak, biar anak saya pintar, itu masih demi itu, demi itu, demi itu, demi itu. Dia sholat duha biar rezekinya lancar, dia sholat tahajud biar itu masih demi itu, demi itu, demi macam-macam. Maka dia mukmin tapi belum ikhlas. Itu tidak. Nanti kalau kita itu sudah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada embel-embelnya, itu baru kita subuh ya sholat subuh, enggak pengen sholat subuh ini nanti begini nanti enggak. Tahajud ya tahajud. Terus sedekah ya sedekah, enggak kepinginan saya sedekah nanti biar ada imbal balik kepadanya, itu enggak ada. Nah kalau begitu dia masih mukmin, belum mukhlis. Jadi masih ada keinginan individual dia. Jadi dia sholat pengen ini, dia zakat pengen ini, dia haji pengen ini, itu dia mukmin tapi belum mukhlis. Nah itu tingkatan jalan menuju Allah itu. Jadi kalau muslim banyak, mukmin iya, tapi mukhlis belum. Yang tahu mukhlis itu ya cuma diri kita sendiri, orang lain tidak. Tidak soal mukmin, maka ketika orang mukmin itu berbuat maksiat atau tokoh itu berbuat maksiat, itu kerusakannya lebih besar dibanding orang awam, orang biasa. Waktu guru antar ala ma'ulama fa'alta ma'awal tiga anhu isya untuk itu anhu itu biwatakun rohiman biwatakun. Maka tetap tadi ketika kita melihat kemungkaran di depan itu, zahirnya kita harus menunjukkan bahwa kita tidak setuju siapapun pelakunya, mau kepala desa, mau Pak RT. Kalau itu memang betul-betul salah atau memang itu sesuatu yang mungkar, sesuatu yang
kita harus menunjukkan kita tidak tapi di hati kita harus mendoakan semoga dia bertobat, semoga dia berini, semoga diberi kesadaran. Itu begitu. Kawa bidajah antak sudah ahli dunia alama atau buat tusdila qoblaka bima indau. Kawa bidajah antak sudah ahli dunia. Ini hasad ke dengki, iri dengki. Ini kita sekarang sudah masuk penyakit hati yang namanya iri dengki. Kafa bika jalan antak sudah ada dunia ma'ama untuk cukuplah untuk menunjukkan kebodohan kita semua apabila kita itu dengki, iri dengki kepada ahli dunia. Jadi kita itu mestinya tidak perlu iri dan dengki kepada ahli dunia. Watusdila qoblaka bima indah. Jadi dan pada sesuatu, maksudnya ahli dunia itu orang yang kaya harta, kaya benda macam-macam. Kita mestinya tidak perlu iri dengan mereka. Fatakunu ashala minhum. Kamu kita ini semua lebih bodoh dibanding mereka. Lalu kenapa kok begitu? Iya, li'annahum istighol bima wastaghol anta bima lam. Mereka ahli dunia itu disibukkan oleh apa yang diberikan kepada ahli dunia. Umpama ada orang kaya diberi kekayaan yang luar biasa, dia disibukkan dengan itu. Nah kita ini tidak diberi apa-apa, kok disibukkan mikir hartanya orang itu kan? Gimana enggak bodoh kita ini semua? Ya iya, kalau dia disibukkan dia banyak uang ini, ya kita ini tidak diberi apa-apa oleh Allah, tapi sibuk mikir hartanya orang. Nah itu kan bodoh itu. Maka sudah, jangan iri dengki dengan apa yang didapatkan oleh ahli dunia. Maka kesempatan kita itu, orang kaya dan orang miskin itu sodakohnya itu lebih cepat orang miskin juga. Contoh, Aunan punya 2 ayam, saya minta 1, boleh. Saya jamin boleh. Pak Aunan punya ayam 2, saya minta 1, berarti tinggal 1. Berarti secara hitung-hitungan ekonomi 50% saya minta. Dia punya, Pak Unang cuma punya ayam 2, tak minta 1, berarti 50% saya dikasih. Kan 2, saya minta 1 berarti tinggal 1, berarti ketika dihitung 100% saya ambil 1, berarti tinggal 50%. Pak Unang punya uang 1 miliar, tak minta 50%, nggak mungkin dikasih. Tak jamin nggak mungkin dikasih. Ya kira-kira kan, padahal sama loh. Ini Pak Unang punya ayam 2, 100%, saya minta 1, berarti 50%. Beliau masih punya 1 tapi ketika beliau punya uang 1 miliar, saya minta 50%, tak jamin nggak bakal dikasih. Maka orang miskin itu sodakohnya, zakatnya lebih cepat sebenarnya dibanding orang. Loh, kalau dia punya uang 1 miliar, ngasih 50.000 ya itu namanya nggak ini. Jadi, tapi kalau kita ini hanya punya 2 ayam, kita kasihkan 1 ayam ke orang lain, itu luar biasa. Maka sebenarnya jalan ke surga itu lebih cepat orang miskin pengorbanannya. Lu sama-sama 50%. Jadi itu hanya harta satu-satunya ya cuma ayam 2, diminta 1 pas dia. Tapi ketika orang kaya dia punya uang yang atau punya 2 rumah, itu diminta rumahnya 1 nggak boleh dikasih. Karena orang disibukkan, kalau yang orang itu disibukkan ngitung hartanya, ngitung bendanya, memang
kita ini nggak dikasih apa-apa kok sibuk mikir hartanya orang lain, itu kan wah itu agak kurang itu berarti. Jadi kita itu sedangkan kita disibukkan oleh apa yang tidak diberikan kepada kita. Yang dikasih mobil itu Pak Unang, kok saya mikir itu Pak Unang mobil kok begitu dinaikin orang berapa, lo yang mikir kok saya, ya mestinya Pak Unang yang mikir. Ngapain saya Pak Unang itu jalan begini kok belinya begitu, mestinya bawa yang mobil yang tak tinggian begitu Pak Unang. Ya, itu kan berarti saya ini agak error kan begitu. Lo yang punya mobil Pak Unang mestinya kalau begitulah itu. Maka kita sudah jangan iri kepada ahli budi. Ya sudah itu. Kalau yang mikir Pak Unang ya benar, saya mobil saya sendiri dia mikir, ya wajar. Nah orang lain nggak ingin kok ikut mikir, maka udah nggak usah hasut atau nggak usah iri kepada apa yang dimiliki ahli dunia. Tarmadu ainuka ta'ali juga, wa ma sababu ila annaka tubta biha ala. Tarmadu mata yang keluar beleknya itu beleknya. Jadi dia sakit mata sampai pokoknya sampai kalau Jawa itu belek namanya. Jadi yang keluar kayak putih-putih terus belek. Nah, itu namanya tarmuda. Ketika matamu sakit, maka kita ini akan cepat-cepat mengobatinya. Jadi seumpama kita ini matanya sakit, merah terus keluar itu pasti kita akan cepat-cepat untuk mengobati mata. Itu pasti bukan beda. Kenapa? Wama sababu dzalika ila annaka. Kenapa kok begitu? Karena kita sudah merasakan atau ngicipi ladatu dunia, kenikmatan dunia. Apa itu? Kita bisa melihat merah, hijau, kuning. Itu mata kita sudah melihat. Itu alasannya. Nah, contoh kalau kita sakit mata, udah biarin aja kalau bisa nggak bisa. Itu nggak mungkin. Pasti ketika kita sakit mata, kita akan cepat-cepat mengobatinya. Kenapa? Karena kita telah merasakan nikmatnya melihat hijau, kuning, macam-macam. Nah, maka kita cepat-cepat mengobati ini. Wakaan juhatala yang membutuhkan dulu dalam terus kita itu melihat kebaikan, sesuatu yang bagus-bagus dari di dunia ini. Itu kan karena lewat mata. Watan muda sore 3 sana malat wajib. Tetapi ketika yang sakit itu mata hati Anda, ya mata hati kita yang sudah 40 tahun ini, kenapa tidak pernah kita serius mengobati hati? Tapi kalau yang sakit mata itu kita cepat-cepat beli ini stop, beli ini kalau memang sudah katarak, dioperasi, macam-macam. Tapi kalau yang sakit mata hati kita, jadi dikira hati itu nggak punya mata punya. Kalau yang sakit mata hati kita tidak pernah mengobati itu. Coba. Tapi kalau mata kita cepat, karena itu mata itu sudah merasakan nikmatnya apa yang kita pandang selama ini. Kita bisa melihat daun hijau, macam-macam. Berarti mata ini sudah merasakan nikmatnya dunia. Wa'lam anna umur
Yang saya butuhkan sekarang ini tempat duduk di sini. Baju ini, sarung ini, peci ini. Nanti mungkin 5 menit lagi saya sudah nggak butuh ini. Saya akan pergi dari sini. Sama. Jadi apa yang kita butuhkan itu sebenarnya cuma tempat itu. Sebentar lagi saya nggak butuh ini. Saya akan pulang. Seminggu lagi saya butuh ini. Sebenarnya manusia itu. Maka apa yang kita dapat sekarang ini yang ada, kita nikmati, kita syukuri. Udah. Kalau nggak begitu ya jadi penyakit kan. Jadinya penyakit. Wa'alamana umul dunia awalu karya. Maka ketahuilah bahwa permulaan umurmu, umur kita semua ini telah kita sia-siakan. Jujur aja. Orang 42 tahun, 17 tahun itu banyak tidurnya. Saya yakin banyak tidurnya. Tak jamin. Antara dia tidur sama ibadahnya, saya jamin banyak tidurnya. Maka kita ini sebenarnya semua kita yang ada di sini itu banyak menyia-nyiakan hidup kita. Yufwatu akhiruhu ka'imro'atin kana. Maka kita harus betul-betul menjaga akhir dari umur kita. Nanti kalau kita ini, saya supaya umur saya sekarang sudah 40 tahun, berarti kalau dihitung rata-rata 63 tahun, berarti tinggal 23 tahun. Maka ayo kita manfaatkan secara baik. Kita harus manfaatkan betul umur kita itu, sisa umurnya. Mungkin saja nanti dari sini bisa dicabut nyawanya, nggak tahu. Maka harus betul-betul kita maksimalkan apa yang kita miliki sekarang. Waktu kita itu, orang yang meninggal itu, orang yang meninggal itu pengen bangun lagi, cuma pengen sedekah Rp1, pengen sholat 1 rakaat, pengen puasa 1 hari, pengen haji, macam-macam. Nah, kita itu punya peluang sekarang itu masih punya sekarang, mungkin nanti itu kita manfaatkan betul apa waktu ini yang masih kita diberi waktu itu, betul-betul kita manfaatkan. Jadi maka Nabi SAW itu bersabda, jika hari ini itu lebih baik dari hari kemarin, maka berarti kita perlu beruntung. Seumpama hari kemarin kita itu tidak ngaji, sekarang ngaji, berarti kita belum. Jika hari ini sama dengan hari kemarin nggak ngaji, hari sekarang nggak ngaji, berarti kita rugi. Maka jangan sampai begitu. Seandainya nggak ngaji ya baca sholawat, zikir, macam-macam. Nah, jika hari kemarin itu lebih buruk daripada hari ini, itu lebih buruk daripada hari kemarin, itu namanya zalim atau kita terjatuh. Maka manfaatkan betul sisa-sisa waktu ini, sisa-sisa umur yang masih dipercayakan oleh Allah kepada kita. Oh, itu betul. Tak jamin setiap manusia itu banyak menyia-nyiakan. Seandainya kita ukur antara 24 jam, dia sehari tidur 8 jam, itu ada peluang waktu, berarti kalau dihitung secara matematika itu dia lebih banyak membuang waktu dibanding memanfaatkan betul. Nah, itu lebih banyak dia membuang-buang. Maka ayo kita betul-betul menjaga akhir dari umur kita semua. Ka'imro'atin kana laha asyrat awladat mata minhum tis'atun baqiyatun wahidah. Itu diumpamakan seperti ibu atau kita semua ini punya anak 10 yang 9 mati atau meninggal. Kita punya anak 10 yang 9 meninggal. Alaisat taruh wajib dah ala dari jawab. Kira-kira yang tinggal 1 ini
Nanti kita jaga. Itu perumpamaannya begitu. Walaupun kita sudah kehilangan 9 anak, ketika masih satu kita tetap menjaga